Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain resonansi minggu ini. Maksudnya, energi dan intuisi minggu ini dari tanggal 29 sampai tanggal 5. Kan gue buka Lenormand seperti kalian udah lihat, udah gue buka Lenormand dan dari Literary Witches Oracle Card ya. Sama akan gue lanjutkan dengan tarot perharinya, per tanggalnya yang akan gue sesuaikan juga dengan aspek planet di tanggal yang bersangkutan ya, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Oke, untuk minggu ini dari tanggal 9 sampai tanggal 5 ini nggak ada hubungannya dengan zodiak ya. Kita lagi bicara tentang secara general energi minggu ini apa sih gitu. Temanya apa sih? Fokus kita apa sih? Berdasarkan aspek planet-planet yang ada, pergerakan planet yang ada. Bukan fokusnya, kartu kuncinya adalah pilihan, choices ya. Mungkin yang ada di benak kita adalah kita udah saatnya berubah, udah saatnya berbuat sesuatu, udah saatnya bertransformasi atau meninggalkan, rilis sesuatu. Setiap orang berbeda ya, tapi kita masih di energinya bulan purnama dan memang Pluto juga in retrograde ya, dari tanggal 27 ya, in retrograde. Jadi kita lagi merevaluasi apa yang kita butuh rubah dari pattern lama kita. Dan sekarang fokusnya kita adalah mungkin komunikasi, gosip, media sosial media ya, pusat perhatian kita ya, topik saat ini gitu. Dengan energinya burung-burung di situ. Fondasi kita adalah tantangan itu sendiri, obstacle. Tantangan itu sendiri, rintangan ya. Jadi apa sih yang membuat kita ingin berubah? Pertama, pasti setiap orang punya masalah, punya rintangan, punya tantangan, ya, punya obstacles dalam hidupnya ya. Itu yang membuat benak kita ingin melakukan perubahan. Dan di background kita nih, di ada kewaspadaan. Energinya snake. Ada kewaspadaan yang mungkin kita nggak tahu. Kita hati-hati kita selalu berhati-hati. Gue yakin banget itu. Ya, hampir nggak ada loh yang nggak berhati-hati sekarang hari gini, semuanya pada waspada ya. Entah itu masalah kesehatan, itu masalah uang, apapun itu. Ini ada yang ini modus nggak sih, ini modus nggak sih gitu. Siapa sih yang nggak gitu hari gini? Semuanya kayaknya serba kayak gitu ya. Serba pada takut gitu sama sulit untuk percaya sama orang ya. Jadi intinya emang jangan menilai, hati-hati, waspada, jangan menilai berdasarkan apa yang terlihat ya. Karena yang terlihat bisa baik itu ternyata jahat, yang jahat itu malah ternyata baik. Jangan terlalu meninggikan dan juga jangan terlalu merendahkan. Oke. Event ya dalam minggu ini it's all about luck and money, keberuntungan dan uang yang akan nge-trigger kita, memicu kita untuk berubah. Ini masalah uang dan harapan ya. Perubahan itu kita akan lakukan ya, karena memang mendesak mungkin sikapnya. Karena kalau ngomong masalah ekonomi ya. Dan hati-hati dalam memilih. Ya. Dan juga hati-hati pada kata-katanya.
katanya itu, katanya gitu. Komunikasi. Dan yang tersirat, yang tersembunyi. Dari pilihan-pilihan itu sendiri. Alam bawah sadar, ini emosional kita yang kayaknya sangat moody karena yang mungkin pemicunya adalah obstacle itu sendiri atau ketidakjelasan itu sendiri ya. Ini women ini gue anggap sebagai energi yin ya, energi feminin ya. Setiap orang punya kan energi feminin ya, emosionalnya, intuisi kita ya terhadap rintangan itu sendiri yang nggak jelas. Mungkin saat ini yang sudah berlalu, yang yang terjadi saat ini adalah secara emosional kita terlibat dengan komunikasi digital teknologi ya untuk mendapatkan keberuntungan kita. Tapi sekarang saatnya kita membangun. Kita saatnya membangun stabilitas. Gimana sih jadi yang jejak, jangan ajak gitu, yang stabil itu. Karena di situasi yang sekarang ini ya, segala hal itu nggak jelas, apalagi ekonomi ya. Segala sesuatu itu mungkin. Siapa yang mau kita percaya? Yang vaksin atau nggak vaksin ya kan? Semuanya mempengaruhi perekonomian. Alam bawah sadarnya adalah ring, komitmen, kontrak, ikatan, pembayaran. Jiwa kanak-kanakan kita atau anak-anak, tentang anak-anak itu sendiri ya. Dan stabilitas juga kesetiaan. Baik lagi ya, energinya masih di purnama di Scorpio. Kebebasan atau stabilitas. Yang namanya kebebasan itu sendiri apa? Stabil itu apa? Yang namanya setia itu apa? Ya kan? Yang namanya setia itu apa? Setia pada apa? Pada hasrat kita kah? Passion kita kah? Atau pada power, money? Ini gue ngeliatnya gini ya, setia pada money dan power itu artinya kita takut dan kita malah menekan hasrat dan passion kita sendiri demi kepatuhan ya. Dengan energinya the bear, polar bear, itu power, money, dan struggle. Kenapa struggle? Kenapa perjuangan? Kenapa derita? Karena kita ketakutan. Karena kita, kalau apapun yang kita lakukan itu berdasarkan passion atau cinta, derita itu, perjuangan itu nggak dirasa, boh. Kenapa gue bilang power sama money itu artinya takut? Kepatuhan terhadap ini, kepatuhan terhadap hasrat kita, passion kita, atau kepatuhan terhadap money, power, and struggle. Karena yang makanya gue bilang ini money, power, and struggle itu takut. Basicnya kita takut, dasarnya takut. Kalau passion dan hasrat itu, mau dibilang ego. Orang kalau nggak punya ego udah mati, zombie. Zombie aja masih punya ego kali.
nyari darah. Maaf kalau gue tak terlalu opinionated, terlalu beropini. Anyway, dari Literary Witches Oracle card, baik lagi kita dapat close, praying mantis, eye. Kebalik yang close. Ini noble, bangsawan yang nggak mau kotor, mereka yang berkuasa, mereka yang berkelas, ya, mereka yang punya kuasa. Praying mantis, ini meditasi, ini healing. I, dari siapa saya? I, saya. I, existence, saya ada. Berdasarkan apa? Ini energinya kayaknya yang paling berat ya, gue ngelihatnya di Sun konjang Uranus. Jadi matahari di sini menantang jati diri kita. Karena matahari itu melihat yang terlihat, body kita, jasad kita, yang terlihat, yang tampak. Tapi the moon, dia melihat jiwa kita. So, the moon itu emosional, melihat jiwa kita. The sun, dia melihat jasad yang tampak. Nah, Uranus itu adalah kebenaran siapa diri kita, keunikan dari seorang individu, dari individu itu sendiri. Masalahnya adalah kan paradoksnya adalah kita semua sama yang berkuasa itu diminta untuk jadi monoton, semua sama gitu kan. Padahal kita diciptakan untuk berbeda. Paradoks. Jadi noble, ya, bangsawan yang nggak mau kotor, ya. Yang ini bisa juga dibilang menghalalkan segala cara untuk tidak kotor. Terlihat, yang terlihat bersih, sehat, ya kan. Sekarang banyak yang pakai sarung tangan ya, karena takut virus. Ketakutan ini. Healing. Dan untuk mendapatkan apa makna dari keberadaan kita. Alam bawah sadarnya adalah eliksir keabadian. Apa yang abadi? Kalau kita kan masih mati ya, jasad kita nih mati, jiwa kita yang abadi, right? Signature yang membedakan jiwa kita di saat mempunyai kesempatan untuk berjasa, dia ingin meninggalkan sesuatu yang bisa, ini creature's power ya, signature. Apa tanda saya hidup di zaman ini? Lantern, terang itu sendiri, pencerahan. Peacock, standar yang lebih tinggi, potensial kita yang jauh lebih indah dari apa yang kita percayai kita mampu. Nah, itu dari Lenormand dan Literary Witches Oracle card. Sekarang tarot dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Mei per tanggalnya. Ini tanggal 29 April sampai 5 Mei. Mari kita tunjuk. Tanggal 29 April.
Page of Wands. Tanggal 29. Page of Wands. Ini energinya Merkuri sextile harmonis dengan Neptune. Tanggal 30. Ntar gue jelasin per hari. Ace of Pentacles tanggal 30. Sun konjang Uranus. Tanggal 1 Ace of Swords. Tanggal 1 energinya Moon di Capricorn harmonis dengan matahari di Taurus. Tanggal 1, tanggal 2 The Hierophant, energi Taurus. The Hierophant. Tanggal 2 itu energinya Merkuri harmonis dengan Neptune, ya. Juga Venus yang harmonis dengan Merkuri harmonis dengan Pluto dan Venus yang harmonis dengan Neptune. Oke. Tanggal 3 Ten of Cups, cantik, damai, bahagia. Tanggal 3 energinya itu Merkuri masuk ke Gemini. Dan bulan ada di Aquarius. Tanggal 4 Queen of Swords, energi Libra. Tanggal 4 itu bulan ada di Aquarius konjang dengan Jupiter. Tanggal 5 Two of Wands. Tanggal 5 energinya itu Moon di Aquarius, ya. Moon di Pisces, Moon di Pisces harmonis sextile, ya, harmonis dengan Mars di Cancer. Alam bawah sadarnya Knight of Wands, energi Sagittarius, kebebasan itu sendiri. Oke. Knight of Wands, Sagittarius, kita lagi di Taurus, ya. Taurus. Kebebasan dalam finansial. Kebebasan dalam finansial, ya. Kita nggak mau bergantung, atau kita ingin berbuat sesuatu, atau kita ingin berkolaborasi. Ini tentang people's money juga, ya. Kita nggak mau bergantung mungkin. Dan partner resources, ya. Bagaimana kita mengolahnya, tentang properti, warisan, dan transformasi itu sendiri. Kita punya kebebasan dalam hal apapun, tapi di sini mungkin fokusnya, temanya lebih tentang finansial kita. Oke. Knight of Swords, energi Gemini. Income dan material possession kita dan harta benda yang kita punyai. Ya, prioritas kita apa? Apa yang kita akan lebih ingin mengkomunikasikan apa adanya, resources atau yang kita punya, ya, dan segala potensialnya. Ace of Wands, kita ingin memulai sesuatu yang baru yang berdasarkan hasrat kita sendiri. Kita punya hasrat baru, passion baru untuk memulai sesuatu, ya. Entah mungkin ada yang ingin merit. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Pluto ada di Capricorn. Yang ingin melakukan perubahan mungkin, apapun statusnya, ya. Tanggal 29 Page of Wands. Dengan energi aspek planetnya adalah Merkuri harmonis dengan Neptune, kita ingin memulai sesuatu yang baru, atau mungkin kita sudah memulai sesuatu yang baru.
Beberapa dari kita ada yang sudah memulai, beberapa dari kita belum, baru merencanakan ingin mulai sesuatu yang baru. Merkuri itu konsep, itu cara berpikir, pola pikir, persepsi, komunikasi ya, yang harmonis dengan Neptune. Idealnya kita, goalnya kita, mimpinya kita. Page of Wands, kita ingin memulai sesuatu yang baru. Tanggal 29 besok. Tanggal 30 ya. Sun konjang Uranus. Kita dapat apa? Ace of Pentacles kebalik. Ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata, tapi semuanya delay. Tapi ada delay karena mungkin waktunya belum tepat atau resourcesnya belum memadai ya. Yang jelas ada delay di situ. Untuk memulai sesuatu yang baru ada yang harus lebih dipertimbangkan lagi ya. Dan energi matahari konjang Uranus itu adalah ya tadi seperti gue udah sempat bilang, matahari itu bagaimana kita merepresentasikan diri kita ke publik, ke massa. Oke. Dan Uranus itu menantang kita dengan lo yakin kalau lo kayak gini, lo yakin kalau lo kayak gini, apa yang kita tampilkan itu sesuai nggak sih sama diri kita? Apa itu cuma pencitraan? Itu energinya matahari konjang Uranus. Tanggal 1 Ace of Swords dengan energi Moon di Capricorn dan trine dengan matahari, harmonis dengan matahari. Moon itu kan secara emosional kita itu pingin lebih grounded ya, pingin lebih dewasa, bertanggung jawab. Mana ada Pluto juga kan di Capricorn ya, jadi yang juga lagi retrograde. Jadi ada kepinginan untuk berubah, itu ada banget gitu kan. Dan apalagi dia harmonis dengan Sun, dengan jati diri kita. Jadi bagaimana kita menyampaikan, merepresentasikan diri kita sendiri gitu ya kan? Ace of Swords, keputusan, komunikasi, pencerahan. Ace of Swords. Tanggal 2 itu energinya apa? Merkuri sextile Pluto. Merkuri masih di Taurus ya, tanggal 2. Jadi kita dapat Hierophant, energinya Taurus. Hierophant itu tentang apa? Tradisi, budaya, adat, tentang nilai, struktur, komitmen, spiritual, guru. Merkuri harmonis dengan Pluto. Jadi cara berpikir yang tentang tradisi, tentang adat, budaya, komitmen, nilai, segala macamnya itu dia harmonis dengan perubahan itu sendiri, transformasi itu sendiri. Dan Venus sextile dengan Neptune. Artinya money relationship kita, keharmonisan kita juga ya sesuai. Maksudnya saling nge-support dengan lebih mengarah ke goal kita, mimpi kita ya. Ingin merealisasikan, ingin mewujudkan siapa diri kita, ingin lebih show off, bukan show off, show up ya. Ingin lebih tampil. Bahkan dalam relationship. Dengan income kita, dengan prioritas kita ya, dengan nilai-nilai yang kita pegang, prinsip yang kita pegang. Tanggal 3 Ten of Cups, kebahagiaan. Ini lebih kedamaian ya, kebahagiaan yang komplit ya, kebahagiaan yang komplit. Artinya kebahagiaan komplit itu bukan yang wow ekstra happy, bukan justru malah yang gitu, yang kalem
gitu. Ten of Cups ini ya, itu energinya Merkuri masuk ke Gemini. Kita lebih terbuka pada ide-ide baru. Dengan apalagi dengan Moon di Aquarius, progressive mindset, semua tentang future, tentang teknologi, digital, kemanusiaan, keadilan sosial, dan Merkuri di Gemini, semuanya ide-ide baru terlihat. Jadi mind expansion ya, luasan wawasan, cara berpikir, dan itu membahagiakan. Dengan Ten of Cups, walaupun memang mungkin kita harus kehilangan akan sesuatu, tapi kita terpicu bahkan termotivasi untuk memulai membangun segala sesuatunya dari nol, dari satu lagi. Queen of Swords ini energinya Gemini, Libra, juga Aquarius. Kayaknya sih lebih ke ini ya, ke Libra. Buat gue simbol ini Libra. Tapi Moon lagi di Aquarius. Ya, Moon di Aquarius. Moon di Aquarius bukan sih? Sorry, gua. Ya, Moon di Aquarius. Moon di Aquarius konjang Jupiter. Ya kali ini Moon di, mungkin itu Queen of Swords ini adalah energi Aquarius ya. Karena emosi kita itu ingin menjadi yang lebih baik dari kita yang kemarin gitu loh, secara emosional ya. Karena dia dihadapkan konjang dengan Jupiter tuh expand, memperluas. Jadi kita ingin punya semangat, passion untuk memperluas network kita, pertemanan kita, bahkan harapan kita, ekspektasi kita ingin meluas, bahkan wawasan kita sendiri. Well, Mercury in Gemini ya. Jadi tapi untuk bisa memperluas itu, kita juga harus berani. Energi berani sebagai Queen of Swords. Kita harus berani mengatakan apa adanya, mengkat hal-hal, memotong hal-hal yang memang sudah tidak berguna lagi atau tidak selaras dengan siapa kita. Mengatakan hal itu sebagaimana adanya, gak hanya kebenaran ya, nggak pakai jaim gitu maksudnya. Energi tanggal 5 Jovons ya, Jovons ini energinya Moon in Pisces, trine harmonis dengan Mars di Cancer, sangat emosional dan impulsif. Tapi kita lagi dihadapkan di persimpangan jalan, pada pilihan itu sendiri. Balik lagi ke Lenormand, choices, pada pilihan jalan mana yang ingin kita ambil, kiri apa kanan. Kita mencoba menerawang ya kan? Dengan Moon di Pisces kita akan sangat kreatif ya, sangat kreatif. Dan Mars di Cancer itu booster ya, kalau jet nih gitu, untuk mengambil atau melakukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dah gitu aja. Enggak, gue pengen ini dulu, obstacles untuk minggu ini, best step to take, langkah terbaik apa yang harus diambil, dan outcome untuk minggu ini tanggal 29 April sampai tanggal 5 Mei. Rintangan, best step to take, dan outcome tanggal 29 sampai tanggal 5 Mei. Obstacles minggu ini. Trio Pentacles, kolaborasi. Pihak ketiga, business partner,
atau apapun itulah ya. Namanya juga expand ya, kita memperluas. What's the moon? The moon. Ini buat gua pink full moon. Pink full moon. Energinya purnama di Scorpio ya. Kalau belum pada nonton purnama di Scorpio, untuk zodiak kalian nonton deh ya. Jadi best step to take kalian nonton purnama di Scorpio berdasarkan zodiak kalian masing-masing. Dan outcome-nya adalah The Magician. Keren gak? The Magician ya, kita pesulap itu sendiri. Outcome-nya kita mampu. Kita semua mampu. We all are the magician. Di saat kita fokus pada diri kita sendiri, bukan pada apapun yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita dari diri kita sendiri, kita siap mewujudkan, merealisasikan apapun yang kita inginkan. Cihuy gak sih? Ini energinya Merkuri ya. Merkuri di Gemini. Keren. Dan ya, Two Pentacles. Oke, gue mau tarik Divine Wisdom card. Apa kata semesta untuk energi minggu ini? Bagaimana semesta akan membimbing kita di minggu ini? Apa kata semesta? Bagaimana semesta akan membimbing kita minggu ini? You must first see yourself as worthy before you can see another as worthy. You must first see yourself as blessed before you can see another as blessed. You must first know yourself to be holy before you can acknowledge holiness in another. Jadi kita harus bisa melihat diri kita sendiri itu mempunyai nilai sebelum kita bisa melihat nilai dari orang lain. Kita harus bisa melihat diri kita sendiri adalah anugerah sebelum kita bisa menghargai orang lain. Dan kita harus bisa melihat atau mengetahui kalau diri kita itu suci sebelum kita bisa mengakui kesucian dari orang lain. Screenshot, zoom it out ya. Kalian bisa zoom dan translate sendiri, dapatkan pemahaman kalian sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu dan kalian bisa meditasi dengan kartu ini. Dan sampai ketemu di minggu depan, kalau enggak yang di lain. Dadah.